Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauziah dari kelas Ekonomi Syariah H dengan NIM 4011802777. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas sosiologi ekonomi yang diampu oleh Bapak Nanang, yaitu tugasnya yang pertama yaitu mengidentifikasi kembali ciri-ciri yang menandai kapitalisme. Di sini saya menjawab ciri-cirinya menurut Ernest Mandel. Untuk tingkat produksi, corak kapitalis adalah produksi komoditas, yaitu suatu produksi yang bertujuan untuk menjual semua hasilnya ke pasar untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian apa sih produksi komoditas? Produksi komoditas itu merupakan penyangga kebertahanan ekonomi kapitalis yang melaluinya kapitalis itu memperoleh nilai lebih dari kerja yang dicurahkan oleh pekerja, dan nilainya itu lebih yang terkandung di dalam nilai tukar komoditas yang dihasilkan. Yang kedua yaitu produksi dilandasi kepemilikan pribadi atas sarana produksi. Maksudnya di sini kekuasaan yang mengatur kekuatan produktivitas serta sarana produksi dan tenaga kerjanya itu bukan milik kolektif saja, akan tetapi milik perseorangan, entah itu dalam bentuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan maupun perusahaan perseroan terbatas maupun kelompok-kelompok penguasa keuangan. Yang ketiga yaitu produksi itu dijalankan untuk pasar terbatas dan berada di bawah tekanan persaingan. Di sini setiap kapitalis itu berupaya memperoleh bagian keuntungan terbesar dari keuntungan yang bisa dikeruk di pasar. Untuk itu, setiap kapitalis itu akan bersaing dengan kapitalis yang lain. Kemudian yang keempat, tujuan produksi itu memaksimalkan keuntungan. Kemampuan bersaing yang berujung pada kemampuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya mengharuskan kapitalis itu menjual komoditas dengan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya. Maka dari itu, kapitalis itu harus memperluas jaringan produksinya sehingga nantinya akan menghasilkan komoditas yang lebih banyak. Cara efisiennya itu dengan meningkatkan kemampuan permesinannya yang umumnya itu harganya itu mahal, sehingga untuk memenuhinya kapitalis mau tidak mau mereka harus memaksimalkan keuntungan dengan cara mengembangkan produksinya yang benar-benar maksimal. Kemudian yang kelima yaitu produksi kapitalis adalah produksi untuk akumulasi kapitalis. Kapitalis itu membutuhkan sebagian besar nilai lebih yang terkumpul untuk dicurahkan kembali dalam kegiatan produktif. Nilai lebih yang diambil itu diwujudkan menjadi suatu kapital tambahan dalam bentuk mesin, bahan baku, maupun tambahan tenaga kerja. Nilai lebih ini sedikit mungkin akan digunakan untuk konsumsi pribadi yang tidak produktif. Selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan kembali tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Itu ada 4. Yang pertama kapitalisme murni, yang kedua kapitalisme industrial, yang ketiga kapitalisme monopoli, yang keempat kapitalisme lanjut. Jadi ada 4 tahapan. Untuk yang pertama kapitalisme murni. Kapitalisme murni ini menurut Abercrombie, ciri-ciri yang menandai kapitalisme murni. Yang pertama, kepemilikan produksi, yaitu modal. Yang kedua, aktivitas ekonomi yang digerakkan untuk mendapatkan keuntungan.
Yang ketiga, sistem pasar yang mengatur aktivitas ekonomi. Yang keempat, pengambilan keuntungan oleh pemilik modal. Dan kelima, pelaksanaan kerja oleh tenaga kerja yang merupakan agen bebas. Kemudian yang kedua yaitu kapitalisme industrial. Kapitalisme industrial ini dicirikan oleh seperangkat hubungan sosial antar kelas yang memungkinkan kelas yang satu yang menguasai kapital melakukan eksploitasi terhadap kelas sosial yang lain. Dalam sistem kapitalisme industrial ini masyarakat umumnya berbelah menjadi dua lapisan. Yang pertama, kelas borjuis atau kapitalis yang menguasai dan hidup dari dukungan sarana produksi dan uang yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu kelas proletar yang tidak menguasai sarana produksi apapun selain kemampuannya bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu kapitalisme monopoli. Dalam kapitalisme monopoli ini kapitalisme ekonomi itu seseorang atau segelintir kapitalis itu mengendalikan suatu sektor ekonomi tertentu. Pada tahap ini, iklim persaingan di antara sesama pelaku usaha dan pemilik modal berkembang makin ketat dan melahirkan sekelompok kecil pemilik modal yang kuat yang lebih mampu menguasai pasar. Kemudian yang keempat yaitu kapitalisme lanjut. Kapitalisme lanjut atau yang disebut dengan istilah late kapitalis ini berasal dari mazhab Frankfurt dan menunjuk pada bentuk kapitalisme yang datang dalam periode masyarakat modern dan kini sedang mendominasi era postmodernisme. Menurut mazhab Frankfurt, late kapitalis ditandai dengan dua ciri esensial, yaitu jaringan kontrol birokrasi dan interpenetrasi kapitalisme negara. Kemudian soal yang ketiga yaitu coba Anda identifikasi kembali bagaimana sikap kelompok neoliberalisme, reformasi, dan radikal dalam menyikapi globalisasi dan kapitalisme. Untuk kelompok neoliberalisme sikapnya yaitu yang pertama, globalisasi perlu dibimbing dengan kekuatan pasar dan otoritas publik hanya perlu memfasilitasi dan bukan ikut campur dalam dinamika tersebut. Yang kedua, perlu menghapuskan pembatasan yang diberlakukan negara baik di bidang keuangan, barang maupun jasa dan modal. Yang ketiga, perlu dikembangkan privatisasi langsung. Menurut kelompok ini, peran pemerintah dan lembaga multilateral itu perlu dibatasi hanya sebagai fasilitator, dan yang terpenting peran kekuatan pasar harus diperbesar untuk mengendalikan perkembangan globalisasi. Berbagai bentuk pembatasan atau regulasi yang tidak perlu harus dihapuskan itu, dan bahkan kelompok ini menyatakan perlu dikembangkan kebijakan privatisasi. Kemudian kelompok reformasi ini sikapnya yang pertama, kapitalisme memerlukan kebijakan publik global yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat. Kemudian untuk melindungi bahaya kapitalisme perlu dikembangkan jaminan resmi standar minimum. Yang ketiga, mendukung tindakan antitrust dan kontrol resmi untuk membatasi kekuasaan monopoli perusahaan. Kelompok ini seperti juga kelompok neoliberalisme sebetulnya menaruh harap peran kekuatan pasar. Hanya saja kapitalisme membutuhkan kebijakan publik global yang dirancang dengan cermat dan pro masyarakat. Selain perlu dikembangkan berbagai aturan jaminan resmi, standar minimum juga perlu dikembangkan tindakan antitrust dan berbagai bentuk regulasi lain untuk membatasi kemungkinan terjadinya praktik monopoli. Kemudian dari kelompok radikalisme sikapnya yaitu diperlukan deglobalisasi untuk memulihkan kesehatan ekonomi, keseimbangan ekologikal, integritas budaya, dan demokrasi. Perlu pemisahan negara dari jaringan ekonomi global. Globalisasi dinilai justru mengancam pluralisme dan tergantung pada revolusi sosial. Kelompok ini menawarkan revolusi sosial sebagai jawaban atas ancaman globalisasi. Globalisasi memang terbukti mampu menyatukan dunia dan menyebabkan batas-batas administrasinya wilayah menjadi kabur, tetapi
Di saat yang sama, kata Hans Peter Martin dan Harald Schumann, globalisasi itu ternyata malah melahirkan kesenjangan sosial, polarisasi antar kelas yang makin lebar, dan memunculkan pengangguran yang makin besar. Serta di bidang politik, globalisasi itu juga menyebabkan para politisi terpaksa bertekuk lutut mendukung program deregulasi yang sebetulnya hanya melayani kepentingan kekuatan modal saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.